Awal itu sih Mas, saya di semester 7 kan, namanya semester 7 itu skripsi. Pasti males-malesnya mahasiswa. Di situ saya terjun di dunia clothing sama teman saya. Terus nggak tahu kenapa berjalannya waktu 6 bulan uang itu udah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, sepersen pun nggak ada. Akhirnya saya putuskan di awal tahun 2017 itu ikut kerja di EO. Bertepatan di Royal ada kayak seminar laundry sepatu kayak gini, itu saya daftar ikut. Nah di situ mulai awal itu di Juni sih Mas, Juni saya mencoba buat gimana sih caranya saya punya banyak sepatu agar nggak dibuang uang sendiri ke orang lain, saya bersihkan sendiri. Nah di situ akhirnya dari situ saya beli kayak cleanernya, terus alat-alatnya, kebutuhan sepatu itu sendiri sih Mas. Kebanyakan dari teman-teman ikut. Aku nyoba, dan akhirnya ada salah satu teman, kenapa nggak buka bisnis ini ya? Jadi di situ saya fokus di bisnis laundry sepatu ini sendiri. November itu saya lulus dari kuliah dan pengen buka di salah satu kota yang belum ada laundry sepatu yang seramai di Surabaya gitu. Waktu 2017 kan lagi boom-boomnya tuh laundry sepatu. Nah di Sidoarjo belum rame. Akhirnya saya cari kontrakan di situ, dapatlah di Candi. Di Candi saya jalan sampai 2018 pertengahan, ternyata prospeknya nggak sesuai yang saya harapkan. Ternyata warga Sidoarjo pun kurang minat lah untuk laundry sepatu sendiri itu. Saya balik ke kota ini sendiri. Di 2018 saya memutuskan untuk kerja ke perusahaan lain sampai 2019, tapi tetap saya jalankan bisnis ini freelance. Jadi setelah pulang kerja saya ambil kalau ada orderan, saya cuci di malam hari. Ketika pencucian itu kan jangka waktunya saya ambil 3 hari. Setelah selesai sepatu itu saya antar sekalian sama kerja. Dan di tahun 2020 kemarin itu saya kenal sama istri saya ini, didukung, kenapa nggak diteruskan aja usahanya itu. Jadi saya putuskan, ya wis aku buka usaha di kotaku sendiri aja lah. Jadi tepatnya di 23 bulan 11 kemarin 2020 saya dirikan di sini. Ternyata nggak nyangka aja sih Mas, kayak antusiasnya warga Mojokerto ini sangat baik sekali untuk jasa laundry. Soalnya dari dulu kan banyak kan pelanggan saya dari Mojokerto daripada Sidoarjo sendiri. Berjalan sampai 5 bulan, sedikit ada rezeki lah ya. Pengen buka cabang di Surabaya kok masih banyak gitu, laundry sepatu banyak banget lah. Di selatan, utara, timur, dan barat kebanyakan laundry sepatu masih banyak. Saya milih di Gresik, kota industri di tengah perkotaan itu sendiri. Ternyata ya mungkin rezekinya di situ sih Mas. Jadi antusiasnya warga Gresik sama Mojokerto itu banyak untuk memanfaatkan jasa laundry sepatu ini sendiri. Berjalan, kok namanya usaha pasti ada cobaan nih kan. Adalah PPKM kemarin. Nah, di sini di Mojokerto itu sendiri PPKM sangat berpengaruh banget sih Mas. Kalau di Gresik pengaruhnya cuma sedikit. Jadi kalau di Mojokerto kemarin tuh bisa bayar karyawan aja, alhamdulillah banget. Pada akhirnya
di 1 bulan ini saya pegang sendiri. Dulu dipegang 2 orang di sini, sekarang saya pegang sendiri, saya handle. Bahwasanya saya mungkin mereka nggak tahu kasihan sama saya atau gimana. Mereka memutuskan untuk resign. Jadi saya handle, ini mungkin saya handle sampai 2 bulan ke depan, melihat gimana pergerakannya di Mojokerto ini, apakah kembali seperti dulu atau tetap standar seperti ini. Nanti saya bakal cari karyawan lagi sih. Kalau Gresik sih hampir sama kayak Surabaya sih Mas, soalnya antusiasnya warga di Gresik itu banyak banget Mas. Soalnya industrinya tengah kota, sedangkan store kita berada di tengah kota GKP, sebelah McD juga gitu. Jadi kebanyakan itu para pekerja yang bisa kerja pabrik kayak semen Gresik. Kalau nyuci sepatu sih tergantung karyawannya sih Mas ya. Soalnya kita kan ada paket 1 sama paket 2. Paket 1-nya 2 hari penyelesaian, paket 2-nya di 3 hari penyelesaian. Jadi untuk pemasukannya sendiri dari berapa pasang sepatu gitu Mas ya. Kalau Gresik itu rata-rata 1 hari 7 sampai 5 sepatu sih Mas. Harganya sih beda-beda di bahan sih Mas, kayak kanvas, terus bludru sama kulit sendiri, itu beda-beda harganya. Pastinya ada harga yang beda, soalnya penanganannya kan beda-beda sih. Kalau bludru sendiri kan butuh perawatan yang ekstra, sedangkan yang kulit pasti ada namanya itu dikasih vitamin untuk kulitnya sendiri biar nggak cepat rusak. Yang paling mahal biasanya itu si kulit sih Mas. Soalnya kan dari segi mencucinya kan kita nggak pakai air, cuma dilap sama cleaner khusus kulitnya sendiri gitu. Baru outsole-nya saja yang pakai air. Kalau di Mojokerto sendiri sih lebih memilih di paket 3 sih Mas, 3 sampai 4 hari. Masalahnya kan mungkin dari harganya itu sendiri dijangkau. Kebanyakan kan nggak mungkin orang naruh 1, 2 kan, 3, 4. Makanya cari harga yang lebih miring daripada yang ekstra tadi. Kadang kan ada orang yang buru-buru, Mas saya minta ini diselesaikan 1 hari ekspres, bisa nggak? Bisa, cuma ya nambah biaya tadi. Soalnya kan kita nggak ngerjakan 1, 2 sepatu aja. Ada yang antri-antri yang kemarin gitu. Kalau kita selesaikan yang ekspres itu sendiri, nanti kan beda. Kita nggak profesional lagi gitu. Kalau kita sih di kualitasnya sih Mas. Kebanyakan kan saya ambil contoh sepatu ini Mas ya. Kebanyakan dari laundry sepatu yang nggak mau ribet ataupun untuk pewarnaan ulang, mereka memilih di warna yang kayak hitam aja, putih aja. Sedangkan kita untuk checkerboard ini sendiri kita terima untuk repaint Mas, kayak hitam kotak putih. Terus untuk warna lain ini dari segi pandang saya sendiri sih di Mojokerto ya Mas ya. Kalau kata pelanggan itu repaint di tempat lain itu nggak bisa selain warna merah, putih, hitam, sama warna kuning. Sedangkan di kita warna apapun kita terima. Soalnya cat itu sendiri kita mix Mas. Kita campur, kita cari warna itu sesuai sama warna sepatu sebelumnya apa enggak. Terus yang kedua yang membedakan itu kebanyakan orang itu kan enggak naruh itu cuma sepatu-sepatu aja. Helm ini kita inovasi itu di tahun pembukaan baru ini 2020 kemarin baru kita adakan press release untuk helm. Soalnya dari pelanggan sendiri kan kebanyakan cuci helm itu tempatnya di mana Mas? Kok adanya cuma cuci sepatu, tas sama koper aja di sini. Nah dari situ saya ambil kenapa kita nggak terapkan di cuci helm itu. Kebanyakan orang daerah sini sih helmnya banyak sih Mas. Kembali ke jasa cuci sepatu itu sendiri, banyaknya di sepatu sih Mas. Untuk helm kita pukul rata sih Mas harganya, meskipun itu kotornya gimana pukul rata. Soalnya kan pencuciannya nggak seribet sepatu. Soalnya sepatu kan pencuciannya dari segi outsole, insole, midsole, upper kita
kita harus teliti. Kalau nggak teliti nanti kalau kering kotorannya itu ngangkat. Contohnya kayak sepatu putih ini, habis kena air atau kena air hujan atau dicuci sendiri, itu pasti kotorannya ngangkat jadi kuning kayak seperti ini. Tuh. Kalau harga terendahnya kita sih ya di harga 30. Untuk tertingginya di cleaningnya sendiri itu 45. Beda kalau repaint kan untuk perwarnaan ulang. Untuk bahan sendiri sih Mas, dari parfum kita buat sendiri. Ya ini salah satu dari inovasi kita. Dulu waktu saya buka di Sidoarjo, parfum untuk sepatu saya beli, sabun saya beli, terus apa ya? Cuma itu sih Mas. Sekarang untuk sabun, parfum saya buat sendiri. Soalnya bahannya sudah tahu. Kita cari bahan yang alami juga. Nggak bahaya buat sepatu sama helm ataupun tas. Sedangkan parfum kebanyakan yang dijual dulu cuma satu varian. Kita buat 5 varian. Dari ada yang sirsa, kopi, anggur, cherry blossom, sama bubblegum. Jadi ini tadi tambahannya satu varian inovasi dari kita. Kendalanya cuma kemarin sih Mas, waktu ada PPKM itu sangat berpengaruh banget sih. Ya, alhamdulillah sekarang mulai jalan lagi sih. Waktu PPKM itu 1 bulan nggak bisa dapatkan order lebih dari 50 sepatu sih. Padahal waktu kita opening di sini itu lebih dari 100 sepatu yang masuk. PPKM langsung ya, sampai gimana caranya buat bayar karyawan, terus gimana caranya buat kebutuhan toko itu sendiri, itu sangat berpikir keras. Untuk pemula pembuka laundry sepatu gitu, kalau dari saya sendiri sih nggak sampai dari 2 juta sih Mas. Nggak sampai. Soalnya yang bahan yang paling mahal itu cuma di catnya aja. Gitu. Sedangkan untuk beli cleanernya sendiri buat sepatu kan beda-beda, ada yang blow-through, ada yang kanvas dan sama kulit itu sendiri. Mungkin kan belinya 1 liter 1 liter. 1 liter pun harganya mungkin 200 sekarang. 200. Sedangkan sikatnya sendiri kan bisa dijangkau. Di es hardware ada, terus sikat gigi bisa kita gunakan untuk outsole midsole gitu kan. Kalau kita terfokus untuk bahan untuk sikat itu buat sepatu khusus, ya nggak nutut. Kemahalan sikatnya. Yang penting kan sikat itu aman buat sepatu gitu aja. Kebanyakan orang kan cukup beli sikat ini nggak tahu ini ukuran premium atau yang kasar gitu kan. Cukup dicuci sendiri, disikat, akhirnya kalau kanvas brondoli gitu. Saya kan dulu pernah di marketing juga, kerjanya saya terapin lah kayak sebar brosur, terus kayak dari teman ke teman kan banyak sih Mas. Dari situ sih kebanyakan itu yang tahu malah dari brosurnya, bukan dari akun IG kita. Kayak marketing zaman lama kan brosur, sekarang kan sosial media gitu. Jadi nggak ada salahnya sih Mas pakai brosur lagi. Soalnya kan orang sekarang mungkin kendalanya kuota, lihat setiap story kita kan. Tapi kalau orang baru kita kasih brosur, mungkin ada yang dibaca, ada yang enggak. Syukur-syukur kalau dibaca. Pasti kan, oh iya, kenapa enggak nyoba aja. Dari mencoba itu tadi kan jadi pelanggan Mas. Soalnya, oh mungkin, oh iya bagus, oh kualitasnya gini. Jadi kembali membawa teman-temannya. Kebanyakan pelanggan saya di sini tuh malah jadi teman akrab sih Mas. Jadi strategi marketing saya juga dari teman ke teman. Kalau momen sedihnya kan pasti ada sih Mas. Terus untuk momen tersedihnya itu saya pernah gagal di diajak join sama teman di bidang ini sama. Kayak keluar dari
zona Sidoarjo dulu. Saya memutuskan untuk kerja di Mojokerto. Ternyata saya diajak, kenapa nggak dilanjutkan? Tapi diajak di Surabaya. Setelah 2 bulan, barang sudah saya siapkan semua, dianya nggak niat. Intinya barang sudah saya siapkan semua, kayak meja, terus rak sepatu, dan alat-alat lainnya. Saya kira dijalankan, soalnya kan saya juga terikat di perusahaan. Jadi saya kasih arahan gimana cara nyuci, gimana cara ngecat, terus cara-cara yang lain. Ternyata namanya orang kan beda-beda, Mas. Ada yang benar-benar tekun, ada yang benar-benar pengen usaha, atau yang hanya pengen sekedar dipandang orang, oh orang ini punya usaha gitu kan. Kan beda kalau benar-benar usaha sama pengen dipandang gitu. Jadi dalam perjalanannya waktu 3 bulan nggak jalan sih, Mas. Nggak jalan, buang-buang duit kontrakan. 1 tahunnya 12 juta, ditempatin 3 bulan aja. Over kontrak pun pasti rugi kan, Mas. Terus yang kedua, momen sedihnya tadi di PPKM nggak bisa bayar karyawan tadi. Untuk momen bahagianya sih nggak nyangka aja, Mas. Di kota punya cabang di kota Gresik, terus antusiasnya melebihi dari Mojokerto, malah 2 kali lipatnya pemasukannya itu. Terus tim yang di Gresik itu sendiri tekun, terus jujur, itu sih, Mas. Momen senengnya di situ. Dulu kan dijalankan cuma 1 orang, saya kan maksudnya kan nggak tahu itu tadi antusiasnya warga Gresik, ternyata kayak gitu. Akhirnya nambah itu tadi rekrutmennya. Jadi sekarang dipegang 2 orang. Jam 10 sampai jam 8 malam untuk hari Senin sampai Kamis. Jumatnya libur, Sabtu sampai Minggunya jam 10 sampai jam 5. Soalnya jam 5 ke atas orang-orang pasti malam mingguan atau liburan kan, Mas ya. Untuk planning kedepannya sih pengen memperbaiki gimana caranya pelanggan itu bisa menjadi pelanggan tetap kita. Kayak menyediakan repair, kayak jahit tas yang sudah rusak atau mengganti kulit. Masih planningnya di situ. Terus kedepannya sih pengen 1 kota saya masukin nih, Mas. Pengen punya cabang di 1 kota lagi, di kota Jombang. Soalnya kan meskipun UMR mereka rendah, tapi nggak kalah sama Mojokerto kotanya sih. Kalau saya lewat situ, kayaknya prospek di situ. Kuncinya pokoknya 1 tuh yakin, Mas. Yakin bahwasanya kita nanti itu bisa berkembang untuk usaha itu sendiri. Yang kedua itu ulet. Terus yang ketiga perbanyak teman. Itu aja. Ada teman lagi sih, nggak lupa sedekah sih, Mas.